Pada bulan Mei tahun 2010, atas informasi warga, seorang pengamat budaya di Kabupaten Lamongan yang bernama Supriyono mendatangi sebuah bukit bersama rombongannya. Secara administratif, bukit ini terletak di Dusun Montor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di tempat inilah mereka mendapati reruntuhan peninggalan purbakala yang berupa batu-batu putih persegi 4 yang diduga sebagai komponen penyusun sebuah bangunan candi. Selain itu, ditemukan pula fragmen tembikar dan keramik kuno yang banyak tersebar di sekitar lokasi tersebut. Bukit ini berada di kawasan hutan jati perhutani Kabupaten Lamongan dengan ketinggian 121 meter di atas permukaan laut dan saat ini sebagian sudah berubah menjadi perkebunan warga. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen dan bunyikan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Sejak berangkat tadi cuaca memang sudah gerimis, sudah mulai turun, dan sekarang lagi dalam perjalanan menuju lokasi. Cuacanya malah jadi gelap, mendung banget ya, gelap banget, kita lihat sekeliling. Dan untuk menuju lokasi ini pada musim hujan seperti ini harus jalan kaki ya, nggak bisa kalau pakai motor, apalagi motor metik. Kecuali kalau pakai motor yang memang sudah dimodifikasi seperti milik warga yang digunakan untuk pengangkutan ketika panen jagung. Karena memang jalan untuk menuju ke lokasi ini semuanya penuh dengan perkebunan jagung milik warga ya, yang ditanam di atas lahan milik perhutani Kabupaten Lamongan. Nah, itu di depan sudah terlihat ya lokasinya. Dan kita masuk ke dalam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah. Candi atau situs Pataan ini diduga berasosiasi dengan prasasti Pataan yang ditemukan sebelumnya di desa ini, yang sekarang disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D22. Prasasti ini mengisahkan tentang peresmian daerah Pataan menjadi Sima, karena memelihara bangunan suci Sang Hyang Patahunan. Berdasarkan sebaran tinggalan aerkologis di daerah Lamongan, daerah ini memiliki historis yang cukup erat dengan Raja Airlangga, sang pendiri Kerajaan Kahuripan, yang memerintah pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi dan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Airlangga merupakan putra Udayana, penguasa kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa, sedangkan ibunya adalah Mahendradatta,
seorang putri dari Wangsa Isyana Kerajaan Medang. Hal ini diketahui dari beberapa prasasti yang dikeluarkan Erlangga, yang mengaku keturunan dari Empu Sindok dari Wangsa Isyana Kerajaan Medang Mataram. Di belakang saya ini adalah Candi Pataan yang ditemukan pertama kali pada bulan Mei tahun 2010. Kenapa dinamakan Candi Pataan? Karena lokasi ditemukannya berada di wilayah Desa Pataan. Hanya beberapa bagian yang terlihat masih utuh ya, terutama di bagian bawah, yang lainnya sudah pada berantakan. Di sebelah sini juga sama kayak waktu pertama kali kita masuk tadi, di depan ya, bangunannya sama, bukan berupa candi tapi semacam apa ya, semacam bangunan berkotak-kotak begitu mungkin ya. Dan kita lihat ini penampakan batunya, ini kalau dilihat adalah semacam apa, batu kapur. Ini batu kapur tapi agak ringan. Di zaman dahulu mereka sudah mampu bikin seperti ini, mungkin sama seperti kita saat ini ya, cuma bedanya mungkin dulu dengan peralatan yang seadanya, saat ini kita menggunakan teknologi yang canggih, atau katakanlah kita mencetaknya dengan mesin. Ini ada bunga yang ditanam, menambah suasana semakin indah. Dan candi yang ditemukan bukan cuma satu ya, tapi ada 3 nih. Salah satunya ada di sebelahnya ini, tapi ukurannya lebih kecil dari yang sebelahnya. Ini pun sama, yang masih terlihat utuh hanya bagian bawah, yang atasnya gak karu-karuan bentuknya ya. Sekarang kita lihat ke lokasi candi yang ketiga. Dan candi ini sebenarnya baru diekskavasi pada tanggal 17 sampai 24 November 2013 ya. Yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Pusat Informasi Kebudayaan Lamongan dan BPCB Jawa Timur. Seperti kebanyakan di daerah lain, candi ini juga sangat kental dengan mitos-mitos yang turun-temurun hingga kini. Termasuk mitos yang dipercaya masyarakat bahwa setiap pejabat yang melintasi sungai kecil di sebelah candi ini akan jatuh dari jabatannya jika memiliki niat yang tidak baik. Dan siapapun yang mengambil benda di wilayah candi ini akan mengalami hal-hal aneh dan tidak tenang hidupnya. Warga jarang berani datang ke tempat yang dulunya gundukan bukit dan disebut goa ini karena dianggap angker dan sakral. Atas dasar itulah, tempat ini sering dijadikan persembunyian para pencuri kayu atau belandong ketika dalam pengejaran karena warga tak berani mendekati tempat ini. Ini adalah bangunan candi yang ketiga, yang terlihat malah hanya bagian bawahnya saja dengan atas yang pendek dan terlihat rapi, enggak seperti yang kedua candi yang sebelumnya ya, yang atasnya agak tinggi dan tak beraturan.
Di rimbunya pohon jati sebelah sana itu kita melihat ada bangunan ya. Yuk kita lihat ke sana. Menurut info yang kita dapatkan, di sekitar area sini juga terdapat sebuah makam yang dikenal dengan nama Mbah Danu ya, makam Mbah Danu. Dan warga di sekitar sini pun percaya bahwa Mbah Danu itu adalah sosok yang kita kenal sebagai Arya Kamandanu. Jadi tanda tanya juga sih sebenarnya, apa iya makam Arya Kamandanu ada di sini? Sedangkan banyak cerita yang mengatakan bahwa makam Arya Kamandanu itu terletak di lereng Gunung Arjuno. Kalau kita lihat dari jauh bentuknya memang seperti makam sih. Atau memang mungkin ini makam Mbah Danu ya. Yuk kita coba lihat ke sana yuk. Teman-teman, ternyata memang benar ini adalah bangunan yang menyerupai sebuah makam. Cuma makam siapa kita nggak tahu, karena nggak ada tulisan apa-apa juga ya. Atau mungkin barangkali ini makam Mbah Danu ya. Kalau kita lihat bentuk batunya, ini sama ya, bentuk persegi dan bahannya dari batu kapur, sama kayak yang kita lihat di candi tadi. Cuma ini nggak dirawat, jadi banyak ditumbuhi rumput dan lumutnya sangat tebal. Seandainya dihubungkan dengan makam Arya Kamandanu, mungkin bisa jadi iya, karena kalau dalam cerita sejarah maupun film, Arya Kamandanu itu hidup dengan latar belakang menjelang keruntuhan kerajaan Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit, yang tentunya hampir bersamaan dengan kerajaan Kahuripan. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, ada hubungan apa Arya Kamandanu dengan Raja Kahuripan, yaitu Airlangga? Karena kalau dilihat dari bentuk dan teksturnya, batu-batu atau tumpukan batu yang menyerupai makam itu tadi sama persis dengan tumpukan bebatuan yang ada pada candi. Candi yang sudah terkubur selama ribuan tahun ini akhirnya ditemukan, dan sampai saat ini proses ekskavasinya masih belum selesai. Bagaimana awal ditemukan, prosesnya, kemudian ringkasan sejarahnya, dan semua aktivitas yang berhubungan dengan proses ekskavasi, semuanya tertulis jelas di sini. Dan bagi teman-teman yang berkunjung ke sini bisa melihat-lihat dan membaca sejarah singkatnya ya, meskipun tanpa ada penjaga yang setiap hari ditugaskan untuk jaga di sini. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita garis bawahi bahwa
penemuan candi ini bukanlah sebuah kebetulan dan semuanya telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa di hari ini tanggal sekian bulan sekian akan ditemukan candi ini. Itu yang kita imani ya. Bukan karena kehebatan bangsa manusia atau kehebatan bangsa jin atau kehebatan alam dan lain sebagainya, tetapi semua ini adalah bagian dari kemahabesaran Allah yang telah menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita telah hidup, orang-orang atau kaum-kaum yang kelak di kemudian hari akan menjadi sebuah catatan sejarah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di masa lampau. Terlepas apa yang kita temukan ini berlatar belakang agama yang berbeda. Mudah-mudahan dengan semua ini akan semakin menambah ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan malah membuat kita semakin jauh dari Allah dengan mempersekutukan Dia. Sehingga kita semakin mengerti, semakin memahami bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.